May Day atau lebih dikenal dengan Hari Buruh di Indonesia dimulai di Amerika Serikat. Tahun 1882, 20.000 orang buruh menggelar parade membawa poster bertuliskan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. 4 tahun kemudian, 400 ribuan buruh berdemonstrasi di Amerika Serikat menuntut pengurangan kerja menjadi 8 jam sehari. Unjuk rasa berlangsung selama 4 hari dari 1 Mei hingga 4 Mei 1886. Dan pada tahun 1889 saat Konferensi Sosialis Internasional diselenggarakan di Paris, Prancis, disepakati unjuk rasa besar tahun 1886 ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional. Hari Buruh sampai di Indonesia pada tahun 1920, namun tak lagi diperingati di masa Presiden Soeharto karena identik dengan paham komunis. Selama masa Orde Baru, letupan-letupan protes masih ada meski tak banyak. Ada upaya pemogokan kerja, namun tak besar. Protesnya pun seputar upah layak, cuti haid, dan upah lembur. Unjuk rasa buruh kembali terjadi setelah reformasi tepatnya 1 Mei 2000. Bahkan ketika itu, buruh mogok kerja sepekan penuh. Sejak masa itu, buruh selalu turun ke jalan untuk berunjuk rasa, bahkan tak hanya buruh, tapi juga diikuti mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum. Selain menuntut kesejahteraan, buruh juga menuntut agar 1 Mei dijadikan hari libur nasional. Tuntutan tersebut baru dikabulkan 13 tahun kemudian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, mulai 1 Mei 2014 ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sejak awal diperingati sebagai Hari Buruh hingga saat ini, tuntutan buruh tak banyak berubah, yaitu seputar kesejahteraan. Pada pertengahan April, sejumlah organisasi buruh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, terutama soal revisi PP 78 tahun 2015. Dengan ketua-ketua serikat pekerja, yang intinya kita berbicara. Pertama, pengembalian hak berunding serikat buruh dalam kenaikan upah minimum. Kedua, mencabut formula kenaikan upah minimum dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan diganti dengan formula survei pasar. Dan yang terakhir, memberlakukan upah minimum sektoral secara menyeluruh. Meminta kesejahteraan layak tentu jadi hak semua pekerja. Namun mengimbanginya dengan meningkatkan keahlian buruh tentu juga dibutuhkan.